Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Dan yang lagi sakit mudah-mudahan segera cepat sembuh ya. Dan ketemu lagi di Rumah Belajar 123. Kali ini saya mengenalkan tanaman lagi. Mungkin bagi Anda yang belum kenal sama tanaman ini. Nah, tanaman ini merupakan tanaman yang sangat berkhasiat ya dalam khasanah pengobatan herbal yang ada di Cina. Oke, sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Oke, tanaman yang saya sebutin ini, nah ini dalam budaya Cina disebut sebagai tanaman angkung. Nah, kalau di Indonesia sendiri mungkin ini juga kurang familiar ya, termasuk juga saya. Ini namanya lembayung Malabar. Nah, ini merupakan tanaman melilit, punya bunga dan masuk ke dalam genus Phacelia. Dan tanaman ini berasal dari anak benua India ya, terus kemudian Indochina, Malaysia, Indonesia, Filipina, New Guinea, dan juga di Afrika, Cina Selatan, Amerika Tengah, dan berbagai negara di Oseania. Jadi gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal kandungan ya, kandungan yang ada di situ apa aja ya? Ada vitamin A, ada tiamin, ada riboflavin, kemudian ada niacin, ada vitamin B6, folat, kemudian ada vitamin C. Terus kemudian nggak ketinggalan ya mineralnya, ada kalsium, ada zat besi, magnesium, mangan, fosfor, potasium, dan juga seng. Terus kemudian untuk kandungan energinya ini ternyata ada kandungan karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, kita ini aja ya, kita coba kulik ya apa yang ada di dalam tanaman ini, maksudnya manfaatnya ya. Oke. Dan kalau kita ngobrolin tentang tanaman angkung ini merupakan tanaman yang punya ini ya, buah warnanya hitam kecil-kecil gitu menempel pada batang ya, dan warnanya itu ungu kehitaman gitu. Dan ini ternyata juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh maksudnya gitu ya. Nah, terus kemudian manfaat-manfaatnya apa saja? Oke, yang pertama, tanaman angkung ini memiliki khasiat untuk membantu penyembuhan stroke ya. Bagi Anda yang ingin mendapatkan pengobatan stroke secara alami, bisa menggunakan tanaman ini sebagai alternatif obat untuk penyakit stroke. Nah, stroke juga merupakan penyakit yang membutuhkan waktu lama untuk mengobatinya. Untuk mengkonsumsi obat-obatan buatan, ini perlu waktu yang lama dan tentu saja dampak negatifnya. Nah, ini akan bisa dirasakan juga. Tapi dengan angkung, nah ini bisa ini ya, penyakit stroke ini bisa mendapatkan kesembuhan tanpa dengan efek samping yang banyak ya. Nah, kalau ngomongin tentang ini efek samping pasti ada, tapi nggak sebanyak bahan kimia. Nah, untuk fungsi yang kedua adalah memperbaiki fungsi hati. Ya tahu ya, hati dalam tubuh manusia itu punya peran yang sangat penting. Nah, biar fungsi hati ini bisa berjalan dengan maksimal, nah perlu ada asupan nutrisi yang tepat untuk organ hati. Nah, tanaman angkung ini ternyata bisa digunakan ya untuk meningkatkan fungsi organ hati dan membantu menyembuhkan penyakit dalam organ hati. Nah, fungsi ini adalah ini ya, hati yang optimal ini ternyata bisa membuat tubuh tetap terjaga kesehatannya dan bebas dari ancaman penyakit lain. Nah, apa ya? Tubuh apa lagi maksudnya? Apalagi tanaman ini mungkin kalau ada di sekitar tempat Anda, waduh langsung aja ya dikonsumsi. Terus kemudian digunakan untuk meredakan penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan pembuluh darah ini kan bisa mengakibatkan fatal ya untuk kesehatan tubuh, seperti memicu penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Terus kemudian kandungan zat pada tanaman angkung ini bisa membantu mengatasi pembuluh darah yang tersumbat, terus kemudian bisa memperlancar sehingga menghindari risiko penyakit jantung.
Selain mampu meredakan penyumbatan pembuluh darah, nah ini tanaman angkung atau lembayung Malabar ini ternyata berkhasiat untuk menjaga peredaran darah dalam tubuh tetap lancar. Apabila peredaran darah berjalan dengan lancar, maka ya yang lainnya, fungsi yang lainnya akan akan berjalan normal, karena kita tahu ya, darah itu merupakan semacam alat transportasi yang ada di dalam tubuh untuk mengangkut ya zat-zat yang dibutuhkan. Jadi kayak gitu, dibutuhkan untuk tubuh maksudnya ya. Terus kalau alirannya bagus, maka pengiriman zat-zat atau nutrisi dan sebagainya ke dalam tubuh ini bisa berjalan dengan lancar pula ya. Nah, manfaat yang lainnya adalah digunakan untuk pengobatan radang selaput otak. Zaman dulu ya, tanaman angkung ini ternyata dimanfaatkan sebagai obat di negeri Cina. Salah satunya adalah kandungan zat yang ada dalam tanaman ini dipercaya dapat mengatasi penyakit radang selaput otak. Terus kemudian bagi yang mengeluhkan penyakit asam urat, nah ini juga bisa menggunakan tanaman ini dengan rutin mengkonsumsinya ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mencegah, tapi tetap ya harus nggak boleh ini ya, ketika sudah kita rasakan langsung kita stop. Nah, kita berbanyak air putih gitu ya. Terus kemudian bisa mengatasi kekurangan cairan tubuh ya. Karena begini, sebelum beraktivitas atau bekerja, Anda bisa memanfaatkan tanaman ini untuk mencegah kekurangan cairan tubuh. Nah, tanaman ini dipercaya mampu mengatasi kekurangan cairan dalam tubuh. Itu ya. Terus kemudian menghindari kejang pada suhu tubuh tinggi. Ini biasanya sih saat tubuh naik ya, efek kejang-kejang pasti akan muncul ya. Jadi kayak gitu ya. Ini tanaman yang selanjutnya, bagaimana cara mengkonsumsinya? Mudah ya mengkonsumsi dari tanaman ini kalau Anda punya tanaman angkung segar kayak gini ya. Maksudnya ditanam sendiri gitu ya. Anda bisa mengkonsumsi daunnya dengan cara ya dijadikan lalapan gitu bisa, atau mungkin Anda bisa mungkin dimasak juga bisa kali ya. Terus kemudian Anda juga bisa menggunakan buahnya, itu diambil sekitar 6 buah ya, atau sampai 7 buah. Terus kemudian dimakan langsung, setelah itu diminumin air putih setelahnya. Nah, tanaman ini ternyata bagi Anda yang mungkin kesulitan untuk memperolehnya, nah Anda bisa mengkonsumsinya itu dalam bentuk ekstrak ya. Cuman kalau dalam bentuk ekstrak ini harus harus ke toko yang toko herbal miliknya orang Chinese ya. Jadi gitu, dan memang orang Chinese itu sudah sudah ahli dalam mengolah tanaman ini, diekstrak sehingga menjadi tanaman yang sebenarnya kalau menurut saya sih bukan tanaman yang murah ya ini ya. Tanamannya cukup mahal. Karena untuk ekstraknya sendiri, nah ini untuk pilnya itu bisa dikonsumsi dengan cara dibuka, kemudian diseduh sama air, kemudian diminum. Nah, untuk pilnya aja itu seharga sekitar 250.000. Saya pernah baca kayak gitu. Nah, kalau ini ya, mungkin ada yang mengatakan aduh terlalu mahal ya. Anda bisa menanam aja sih tanaman ini gitu. Terus kemudian untuk mengkonsumsinya, sebenarnya kalau apapun itu seperti yang beberapa kali saya omongkan ke Anda, saya beritahukan bahwa untuk mengkonsumsi tanaman ini memang tidak boleh terus-menerus ya, meskipun untuk tanaman herbal itu banyak mengatakan bahwa tanaman herbal itu tidak terlalu banyak memiliki efek samping dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Yang memang benar, cuman kita harus kita harus mengantisipasinya dengan cara setelah kita mengkonsumsi ya udah nggak usah terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.